Halo trader dan investor sip. Video ini merupakan video lanjutan analisa teknikal untuk melakukan pembelian saham atau penjualan saham. Di video ini, saya akan mengupas metode beli atau jual saham dengan cara yang mudah dan sederhana, baik untuk investor dan trader pemula atau newbie, tetapi juga sering dilakukan oleh investor dan trader yang berpengalaman. Metode ini sangat efektif jika kita mengaplikasikan dengan baik dan disiplin, baik saat membeli ataupun menjual saham, bahkan melakukan cut loss untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari risiko dalam melakukan transaksi di bursa saham Indonesia. Dalam melakukan transaksi di bursa saham Indonesia, untuk memaksimalkan keuntungan, kita harus berani untuk membeli saham di momen yang tepat, seperti melakukan pembelian saham dengan cara buy on support, buy on weakness, ataupun bottom fishing. Salah satunya dengan menggunakan metode moving average atau MA, seperti beli di saat MA20, MA50 dan MA200 yang digunakan sebagai support. Problemnya adalah seringkali momen terbaik juga diiringi oleh resiko yang mengintai, sehingga saat kita mengambil keputusan beli saham tetapi ternyata kondisi berlawanan dengan yang kita pikirkan, seperti break support level atau harga supportnya kena tembus, kita harus berani untuk melakukan disiplin cut loss agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar. Metode moving average adalah merupakan metode yang menghitung harga rata-rata penutupan perdagangan saham atau close price pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dalam bentuk garis. Moving average adalah indikator yang dapat disesuaikan sepenuhnya dan trader dapat dengan bebas memilih kerangka waktu apapun yang mereka inginkan saat menghitung harga rata-rata. Untuk trading jangka pendek, kita bisa menggunakan MA5 dan MA20. Sementara untuk trading jangka menengah, kita bisa perhatikan MA50 dan MA100. Dan untuk jangka panjang, kita perhatikan MA200. Ada dua jenis moving average yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah Simple Moving Average atau disingkat dengan SMA. Simple Moving Average adalah salah satu indikator moving average yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh trader dalam trading. Simple Moving Average dihasilkan melalui penghitungan harga rata-rata yang bergerak dalam suatu periode tertentu. Kebanyakan moving average didasarkan pada harga penutupan atau closing price. Contoh, Simple Moving Average 5 hari atau SMA 5 adalah jumlah harga rata-rata penutupan 5 hari yang dibagi 5. Sesuai dengan namanya, moving average adalah harga rata-rata yang bergerak. Data lama kita hilangkan saat data baru tersedia, membuat harga rata-rata bergerak sepanjang skala waktu. Contoh, harga pergerakan rata-rata 5 hari, SMA 5 selama 3 hari, dengan harga penutupan harian selama 7 hari. Misalkan harga 110, 120, 130, 140, 150, 160, dan 170. Saat SMA 5 hari pertama, maka yang dijumlahkan adalah 110 ditambah 120 tambah 130 tambah 140 tambah 150 dibagi dengan 5 hari, sama dengan 130. Di SMA 5 hari kedua, harga 110 dihilangkan diganti dengan 160, sehingga penjumlahannya adalah 120 tambah 130 tambah 140 tambah 150 tambah 160 dibagi dengan 5, sama dengan 140. Kemudian di SMA 5 hari ketiga, harga 120 dihilangkan diganti dengan harga 170. Dijumlahkanlah
130 ditambah 140 ditambah 150 tambah 160 tambah 170 dibagi dengan 5. Maka SMA 5 adalah 150. Hari pertama rata-rata bergerak hanya mencakup 5 hari terakhir. Hari kedua rata-rata bergerak menurunkan titik data pertama, yaitu 110, dan menambahkan titik data baru 160. Hari ketiga rata-rata bergerak berlanjut dengan menghilangkan titik data pertama, yaitu 120, dan menambahkan titik data baru 170. Pada contoh di atas, harga naik secara bertahap dari 110 menjadi 170 selama total 7 hari, maka harga rata-rata bergerak juga naik dari 130 menjadi 150 selama periode kalkulasi 3 hari. Periode yang paling sering digunakan oleh banyak investor dan trader dalam penggunaan Simple Moving Average adalah periode SMA 5 hari dan SMA 20 hari untuk jangka pendek, dan periode SMA 50 dan SMA 200 untuk jangka menengah dan jangka panjang. SMA 50 bisa dikatakan lebih responsif dibandingkan SMA 200 jika Anda perhatikan gambar di samping. Yang kedua adalah Exponential Moving Average atau disingkat dengan nama EMA. Harga rata-rata bergerak eksponensial adalah jenis harga rata-rata bergerak yang memberi bobot lebih pada harga terkini dalam upaya membuatnya lebih responsif terhadap informasi yang baru. Untuk menghitung EMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung rata-rata bergerak sederhana atau Simple Moving Average selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, kita harus menghitung pengali untuk pembobotan EMA atau smoothing factor yang biasanya mengikuti rumus 2 dibagi jangka waktu yang dipilih ditambah 1. Jadi untuk rata-rata bergerak 20 hari, pengalinya adalah 2 dibagi 20 plus 1 sama dengan 0,0952. Kemudian kita menggunakan smoothing factor tersebut yang dikombinasikan dengan EMA sebelumnya untuk sampai pada nilai saat ini. Dengan demikian, EMA memberikan bobot yang lebih tinggi pada harga terkini, sedangkan SMA atau Simple Moving Average memberikan bobot yang sama untuk semua nilai. Rumus untuk EMA menggabungkan nilai EMA periode sebelumnya yang kemudian menggabungkan nilai untuk nilai EMA sebelumnya, dan seterusnya. Setiap nilai EMA sebelumnya menyumbang sebagian kecil dari nilai saat ini. Maka dari itu, nilai EMA saat ini akan berubah bergantung pada berapa banyak data sebelumnya yang kita gunakan dalam penghitungan EMA. Untuk EMA yang 100% akurat, harus menggunakan setiap poin data yang pernah dimiliki dalam menghitung EMA, dimulai dari hari pertama penghitungan. Hal ini tidak selalu praktis, tetapi semakin banyak poin data yang digunakan, maka semakin akurat EMA. Tujuannya untuk memaksimalkan akurasi sekaligus meminimalkan waktu kalkulasi. Pada gambar di samping, terlihat pada gambar, garis EMA yang berwarna hijau bergerak lebih responsif dibandingkan garis Simple Moving Average yang warnanya merah. EMA juga lebih cepat merespon terhadap pergerakan harga ketika naik ataupun turun dibandingkan dengan Simple Moving Average. Fungsi daripada Moving Average. Yang pertama, untuk melihat arah tren pergerakan harga saham dengan mudah saat kita melihat harga rata-rata atau Moving Average. Jika harga saham bergerak di atas MA atau Moving Average, maka pergerakan harga saham mengalami kondisi uptrend. Jika harga saham bergerak di bawah MA, maka pergerakan harga saham cenderung mengalami downtrend. Yang kedua, menentukan support dengan indikator Moving Average. Jika harga bergerak dari harga di atas MA, kemudian menyentuh MA, dan kemudian harga naik kembali, maka MA bisa menjadi support harga. Tetapi jika harga berhasil menembus MA atau break support, bahkan close di bawah MA, maka kita harus melakukan sell
karena pergerakan harga berubah dari uptrend menjadi downtrend. Sehingga saat harga mendekati harga MA, kita harus memperhatikan apakah MA akan menjadi support dan kemudian mantul ke atas, atau MA kemungkinan akan tembus dan harga akan meluncur ke bawah. Untuk memperkirakan hal ini, kita bisa memperhatikan yang pertama bid offer-nya, yang kedua volume transaksi yang terjadi, candlestick-nya, atau wave theory, ataupun indikator lain yang secara teknikal, atau yang lebih akurat lagi, Anda juga bisa melihat rumor atau news yang terjadi, kemudian fundamental perusahaan, dan terutama kondisi makroekonomi. Kalau makroekonominya sedang buruk, maka kemungkinan besar MA akan tertembus supportnya. Tetapi kalau kondisi makroekonomi biasa-biasa saja, kemudian fundamental perusahaan juga biasa-biasa saja, kemungkinan besar MA tersebut bisa menjadi sebuah support. Biasanya saat kondisi pergerakan harga saham sedang dalam kondisi uptrend atau bullish, MA seringkali menjadi support. Sehingga setiap kali harga mendekati MA, kita bisa melakukan antri beli 1-2 tick di atas harga MA. Bagi Anda yang masih bingung dengan istilah tick point, Anda bisa mendengar video saya tentang fraksi harga di video saya yang berjudul Cara Main Saham untuk Pemula Part 2. Indikator SMA 50 dan SMA 200 bisa kita pakai sebagai acuan untuk beli saham, karena seringkali merupakan titik support jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, kalau kondisinya market sedang uptrend dan kemudian harga turun, maka Anda bisa membeli 1-2 tick di atas SMA 50 ataupun 1-2 tick di atas SMA 200. Contoh SMA 50 sebagai support jangka menengah. Anda bisa melihat di pergerakan harga saham Aneka Gas Industri atau AGI yang menyentuh MA 50 di harga 786 pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian mantul ke atas tanggal 19 Januari 2021 mencapai 2100, hampir 300%. Berikutnya Anda bisa kembali melihat saham AGI kembali menyentuh MA 50 di harga 1216 pada tanggal 15 Februari 2021 dan pada tanggal 17 Februari 2021 mencapai harga 1640 atau naik hampir 20%. Jika simple moving average 50 break, maka secara jangka menengah tren berubah dari uptrend menjadi downtrend. Maka kita harus disiplin melakukan sell atau cut loss. Contohnya, kembali Anda lihat saham AGI, di mana MA 50 ada di 1330 pada tanggal 3 Maret 2021, dan kemudian break support MA 50-nya, dan yang terjadi per 5 Maret 2021 harga turun mencapai 1220 dan kemudian berlanjut 5 April 2021 harga turun menjadi 1000. Sementara itu, SMA 200 bisa kita gunakan sebagai support jangka panjang. Contoh Anda bisa lihat saham BABP di mana menyentuh MA 200 di harga 210 pada tanggal 3 November 2021 dan kemudian mantul ke atas pada tanggal 8 November menjadi 246 atau naik hampir 15%. Kemudian Anda juga bisa lihat saham Tebik yang mana menyentuh MA 200 di 2700 pada tanggal 5 November 2021 dan pada tanggal 10 November 2021 mencapai 2920 atau hampir 10%. Jika SMA 200 break, maka secara jangka panjang tren akan berubah dari uptrend menjadi downtrend atau bearish. Maka Anda harus disiplin melakukan sell atau cut loss atau menjual semua saham. Contohnya Anda bisa lihat kembali BABP
yang menyentuh harga MA 200 di harga 220 pada tanggal 19 November 2021 dan break support MA 200 atau MA 200 yang kena tembus harganya dan per tanggal 26 November 2021 harganya terjun bebas ke 196 bahkan sempat menyentuh harga 181. Yang ketiga, kita bisa menentukan resisten dengan indikator moving average. Jika harga bergerak dari harga di bawah MA, kemudian menyentuh MA, dan kemudian harga turun kembali, maka MA ini menjadi resisten harga. Tetapi jika harga berhasil menembus MA, bahkan close di atas MA, maka kita bisa melakukan buy. Karena pergerakan harga berubah dari downtrend menjadi uptrend. Sehingga saat harga mendekati harga MA, kita harus memperhatikan apakah MA akan menjadi resistance dan kemudian berbalik arah ke bawah atau MA kemungkinan akan tembus dan harga akan naik ke atas. Untuk memperkirakan hal ini, kita bisa memperhatikan bid offer, volume transaksi, candlestick, kemudian wave, ataupun indikator-indikator yang lain secara teknikal. Atau kita juga bisa perhatikan rumor atau news tentang saham tersebut. Anda juga bisa melihat fundamental perusahaan apakah sedang mengalami perbaikan atau biasa-biasa saja. Dan yang terutama kondisi makroekonomi. Kalau kondisi makroekonominya sedang bagus, ada kebijakan ekonomi yang menunjang, maka ada kemungkinan besar harga resisten akan ketembus. Biasanya saat kondisi pergerakan harga sedang mengalami downtrend atau bearish, MA seringkali menjadi resisten. Sehingga setiap kali harga mendekati moving average, kita bisa melakukan antri jual 1-2 tick di bawah harga moving average. Yang keempat, kita bisa menggunakan MA untuk melakukan buy on golden cross. Golden cross adalah pola yang terbentuk dari persilangan atau cross, di mana indikator harga moving average periode rendah bergerak atau cross ke atas harga MA yang periodenya lebih tinggi. Adapun indikator MA yang paling umum digunakan yaitu MA periode pendek, ada di MA 5 atau periode 5 hari terakhir, kemudian ada MA 10 atau periode 10 hari terakhir. Kemudian untuk MA periode menengah digunakan MA 20 atau periode 20 hari terakhir dan MA 50 atau periode 50 hari terakhir. Sedangkan MA periode panjang kita bisa gunakan MA 100 periode 100 hari terakhir atau MA 200 periode 200 hari terakhir. Apabila MA periode pendek 5 hari bergerak ke atas periode menengah MA 20 hari, atau bahkan bergerak ke atas periode panjang MA 200 hari, maka hal itu akan membentuk pola golden cross. Golden cross adalah pola breakout bullish yang menandakan bahwa pasar bullish atau bullish market sedang ada di depan mata. Dalam menggunakan golden cross, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, golden cross yang disertai dengan volume trading tinggi akan memperkuat sinyal bullish. Yang kedua, makin besar time frame chart, maka makin kuat dan tahan lama efek sinyal golden cross yang muncul. Contohnya, sinyal yang muncul dari persilangan MA 50 dan MA 200 dianggap lebih kuat dibanding persilangan antara MA 5 dan MA 20. Dalam trading jangka pendek, sinyal golden cross pada moving average sering dimanfaatkan bersama dengan indikator tipe osilator. Dengan bantuan indikator tipe osilator, Anda dapat melacak lebih dekat dan memperoleh momen tepat kapan uptrend itu sudah overbought, sehingga kita bisa mendapatkan titik entry dan exit yang lebih ideal. Di samping golden cross pada moving average, ada juga pola golden cross pada indikator MACD yang sering dinilai lebih bagus untuk menilai pergerakan harga saham tertentu. Yang kelima,
metode sell on dead cross. Dead cross adalah pola yang terbentuk dari persilangan atau cross, di mana indikator harga moving average periode panjang bergerak cross ke bawah harga MA periode yang lebih pendek. Seperti yang sudah saya jelaskan, indikator MA yang paling umum digunakan yaitu MA periode pendek, yaitu ada MA5 dan MA10, kemudian MA periode menengah ada MA20 dan MA50, dan MA periode panjang ada di MA100 dan MA200. Jika MA periode panjang 200 hari bergerak ke bawah periode menengah atau bahkan bergerak di bawah MA5, maka hal itu akan membentuk sebuah pola dead cross. Dead cross adalah pola breakout bearish yang menandakan bahwa pasar bearish sudah datang. Anda harus sell atau jual semua saham, bahkan kalau perlu Anda harus melakukan cut loss. Ada banyak dasar analisa teknikal yang bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk trading. Metode beli dan jual menggunakan moving average adalah salah satu dari sekian banyak metode analisa teknikal dalam trading. Banyak investor dan trader yang menggunakan indikator moving average dengan cara yang berbeda. Semua tergantung dari cara menginterpretasikan dan memanfaatkan informasi yang diperoleh oleh setiap indikator. Indikator MA daily itu lebih sering dilakukan. Tetapi terkadang kalau kita mau melihat kondisi jangka menengah, Anda bisa melihat menggunakan metode moving average dengan menggunakan weekly. Kalau untuk melihat jangka panjang, Anda bisa menggunakan metode monthly. Metode beli dan jual dengan menggunakan moving average hanyalah sebagai sarana identifikasi semata dan jangan dijadikan patokan pasti, apalagi dianggap sebagai holy grail di dalam melakukan trading. Ingat, indikator hanyalah alat bantu identifikasi, bukan penentu pergerakan harga saham. Metode menggunakan moving average bisa kita gunakan untuk menentukan kapan saat yang tepat membeli atau menjual saham, bukan penentu pergerakan harga saham. Karena pergerakan harga saham ditentukan oleh fundamental perusahaan, corporate action, dan kondisi makroekonomi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Kapan Saat Yang Tepat Membeli Saham. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.